إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para as-saimin dan as-saimat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Perubahan bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih dicintai oleh Allah daripada minyak kasturi. Jadi perubahan bau mulut orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah dibandingkan minyak kasturi. Lebih. Lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang orang-orang yang mati syahid, beliau bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-launu launud dam, wal-rihu rihul misk. Darah-darah orang-orang yang mati syahid, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, warnanya adalah warna darah, tetapi wanginya adalah wangi kasturi. Jadi darah syahid wanginya seperti wangi kasturi. Tapi bau mulut orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah daripada minyak kasturi. Maka Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menyimpulkan berdasarkan kedua hadis ini bahwa bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih mulia daripada tetes darah orang yang mati syahid. Karena tetes darah orang yang mati syahid seperti minyak kasturi wanginya. Lalu perubahan bau mulut orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah daripada minyak kasturi. Maka beliau rahimahullah menyimpulkan bahwa bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih mulia, lebih agung daripada bau minyak kasturi. Apa tujuan Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan hadis ini? Sebagian orang barangkali sangat risih dengan bau mulut karena puasa. Inilah yang ingin diantisipasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan bau mulut orang yang sedang berpuasa memang tidak nyaman, tapi Allah lebih mencintainya melebihi darah orang yang mati syahid.
Sehingga orang-orang yang menyadari hal ini, mereka nggak lagi risih, mereka nggak lagi terganggu dengan bau mulut itu. Karena ada sebagian orang yang berusaha untuk menghilangkan bau mulut tersebut. Maka mereka menggunakan pasta gigi, menggunakan kumur-kumur. Pertama, bau mulut Anda nggak akan hilang dengan itu semua. Karena bau mulut orang yang berpuasa tidak disebabkan karena mulut, tapi karena perut yang kering. Jadi karena perut kosong, perut terkecenderung kering, maka dia memiliki kelembapan sehingga mengeluarkan bau. Jadi Anda kumur-kumur dengan Listerine sebanyak 2 losin juga nggak akan hilang. Nah, maka oleh sebab itu mulai saat ini ketika Anda telah sadar bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih mulia dan lebih agung dibandingkan darah orang yang mati syahid, maka bau mulut Anda tidak lagi perlu Anda merasa terganggu, nggak perlu lagi merasa risih. Saya nggak nyaman dengan bau mulut saya, itu nggak boleh lagi terjadi. Karena ketika bau mulut Anda dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, lalu Anda nggak nyaman dengan bau mulut itu artinya Anda nggak nyaman dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang saya hormati, kajian kita pagi hari ini seperti kemungkinan telah dimaklumatkan adalah tentang ambisi dalam beramal. Ambisi dalam beramal ini, apakah ini sebuah istilah yang ilmiah ataukah hanya sebuah istilah lughawiyah? Maksudnya, ambisi apakah dia istilah ilmiah yang memang ada definisinya, ataukah dia hanya sekedar bahasa biasa saja? Ternyata jemaah sekalian, ambisi beramal saleh ini bukan sekedar bahasa biasa, melainkan ambisi beramal saleh ini adalah satu istilah ilmiah. Kalau dinamakan istilah ilmiah berarti ada definisinya di kalangan ulama-ulama. Contoh, karena ada 3 istilah jemaah sekalian. Istilah pertama istilah syar'iyah, yaitu satu istilah yang definisinya datang dari Al-Quran dan hadis. Itu dinamakan dengan istilah syar'iyah. Salat, puasa, haji, ini semua istilah-istilah syar'i. Istilah-istilah yang definisinya ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Istilah yang kedua dinamakan istilah ilmi. Istilah-istilah yang tidak didefinisikan Al-Quran dan hadis, tapi menjadi pembicaraan ulama dalam ijtihad. Sehingga ulama-ulama kita berijtihad untuk menetapkan definisinya. Ini namanya istilah ilmi. Nah, ambil contoh misalnya Mu'tazilah. Ini bukan istilah syar'i. Anda tidak temukan dalam Al-Quran ataupun hadis. Tapi istilah ini dinamakan istilah ilmi karena ulama-ulama berijtihad untuk mendefinisikan Mu'tazilah itu apa. Ini istilah yang kedua. Istilah yang ketiga adalah istilah lughawi. Istilah bahasa, yaitu istilah yang tidak ada dalam Al-Quran, juga merupakan istilah yang tidak dibicarakan ulama dalam ijtihad mereka, tapi itu istilah sehari-hari saja.
Itu dinamakan istilah lughawi. Misalnya saya capek itu bukan istilah syar'i, bukan juga istilah ilmi. Istilah lughawi hanya bahasa biasa aja. Nah, termasuk satu kata yang oleh sebagian kita dianggap kata yang sangat sakti, yaitu kalimat manhaj. Apakah kata manhaj ini satu istilah yang syar'i? Bukan. Apakah kata manhaj ini sebuah istilah yang ilmi? Bukan juga. Tapi manhaj ini hanyalah istilah lughawi. Akidah itu istilah ilmi. Maka kalau Anda ingin kuliah, ada jurusan akidah. Tafsir itu istilah ilmi. Maka kalau Anda kuliah, ada jurusan tafsir. Tapi apakah ada jurusan kuliah yang bernama jurusan manhaj? Gak ada. Anda pergi ke Madinah misalnya, saya mau kuliah jurusan manhaj. Gak ada. Kenapa demikian? Karena manhaj ini bukan istilah ilmi, apalagi istilah syar'i. Dia hanya istilah lughawi saja. Jadi metode apapun dinamakan dengan manhaj. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kembali kepada ambisi beramal. Apakah ini ungkapan bahasa biasa ataukah ini sebuah istilah ilmi? Jawabannya adalah istilah ilmi. Karena istilah ilmi berarti dia adalah pembicaraan yang santer, pembicaraan yang ramai di kalangan ulama-ulama. Nanti akan kita lihat bahwa bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in ramai membicarakan ambisi beramal ini. Baik jamaah sekalian, lebih tepatnya ambisi beramal dalam istilah ilmiahnya dinamakan dengan himmah. Dinamakan dengan himmah. Jadi kalau Anda melihat orang yang punya ambisi besar untuk beramal, itu dinamakan himmah. Dalam kajian Madarijus Salikin, insyaallah nanti kita akan bertemu dengan pasal, dengan satu bab yang berbicara tentang al-himmah, tentang ambisi dalam beramal. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, karena himmah alias ambisi beramal adalah sebuah istilah ilmiah, apa definisinya? Kalau tidak ada definisi berarti bukan istilah ilmiah. Nah, oleh karena Imam Ibnu Qayyim satu-satunya ulama yang panjang lebar berbicara tentang himmah dalam kitab Madarijus Salikin, maka saya sampaikan dalam kajian ini definisi himmah dalam catatan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibnu Qayyim, ulul himmah, ambisi yang tinggi dalam beramal. Banyak orang yang beramal, tapi tidak semua orang yang beramal itu memandang amal dengan ambisi. Kita berpuasa, tapi tidak semua orang menjalankan puasa ini dengan satu ambisi. Dua orang membaca Al-Quran, yang satu baca Al-Quran tanpa himmah, maka selesai baca satu halaman selesai pulang. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran dengan himmah, dengan sebuah ambisi beramal, selesai baca satu halaman, dia enggak berhenti, lanjut dengan halaman kedua. Selesai halaman kedua, lanjut halaman ketiga, keempat, kelima, keenam.
Tidak ada yang menghentikannya dari tilawah itu kecuali karena memang sudah capek. Ini yang dinamakan himmah. Apabila Anda telah sampai dalam kondisi seperti ini, Anda beramal, lalu beramal lagi, lalu beramal lagi, dan Anda tidak dihentikan apapun dalam amal itu kecuali karena Anda sudah letih. Ini berarti amal telah menjadi himmah. Betapa penting kita membicarakan tentang himmah ini karena kita berada dalam situasi beramal. Sekarang tanggal berapa Ramadan? 14. Sudah separuh Ramadan. Sudah selesai khatam Quran sudah. Alhamdulillah. Ya, kemarin saya dengar ceramah di Masjidil Haram, kata Syekh, Anda kalau sungguh-sungguh membaca Al-Quran 10 sampai 12 jam Anda sudah selesai khatam 30 juz. Oh, dia orang Arab, wajar juga saya pikir. Tapi maksudnya jemaah sekalian, kenapa bisa? Inilah himmah itu. Orang-orang yang menjalankan amal dengan himmah, mereka akan punya kemampuan dan penghasilan yang tak terbayangkan. Baik jemaah sekalian, itulah tadi dua gambaran orang yang membaca Al-Quran. Yang satu baca Quran dengan himmah, maka dia baca sehalaman, sehalaman lagi, sehalaman lagi, sehalaman terus, dan dia enggak berhenti kecuali karena letih. Inilah orang yang beramal dengan himmah. Tapi kalau seseorang beramal tanpa himmah, baca satu halaman sudah selesai, pulang. Nah, saya khawatir jamaah sekalian, dalam situasi musim amal sekarang ini, amal-amal ini terlaksana tanpa himmah. Sehingga amal-amal kita ini biasa aja. Selera kita dalam beramal pun selera yang sangat dingin. Jadi kesimpulan, target kita dengan pembicaraan dan judul ini, agar amal-amal Ramadan ini tidak sekedar amal biasa, tapi kita ingin amal-amal Ramadan ini adalah amal penuh dengan himmah. Coba sekalian yang saya hormati, apa definisi himmah itu? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Alla taqifa dunallah." Seseorang dinamakan berhimmah ketika ia tidak berhenti sebelum sampai kepada Allah. Kapan seseorang sampai kepada Allah, maksudnya sampai pada keridhaan Allah. Seseorang tidak mau berpangku tangan, seseorang tidak mau goyang-goyang kaki, karena yang menjadi target, tujuan, ambisinya bahwa setiap saat dia ada di dalam keridhaan Allah. Jadi kalau misalnya 24 jam dalam sehari, Anda bersama Allah hanya setengah jam saja. Ya, salat zuhur Anda bersama Allah, salat maghrib Anda bersama Allah. Tapi kalau kebersamaan dengan Allah itu hanya dalam waktu yang sedikit, setengah jam dari 24 jam, ini tidak dinamakan himmah. Maka seseorang dinamakan telah berhimmah apabila dia tidak mau berpisah dari kebersamaan dengan Allah. Artinya setiap saat dia berjuang agar bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Selesai sholat subuh, selesailah kebersamaan dengan Allah dalam salat. Tapi orang-orang yang berhimmah tidak mau memutuskan kebersamaan itu hanya dengan selesainya ibadah. Maka mereka sambung ibadah berikutnya, mereka zikir pagi. Selesai zikir pagi, mereka tidak mau memutuskan kebersamaan dan hubungan dengan Allah. Mereka lanjutkan tilawah.
Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa'idha faraghta fansab." Apabila engkau telah selesai dari satu amal, lanjutkan dengan amal berikutnya. Fansab, sambung dengan amal berikutnya. Ayat ini tidak memberikan saat istirahat bagi orang-orang yang beriman. Fa'idha faraghta, apabila engkau telah selesai dari satu amal, istirahatlah. Oh enggak. Allah berfirman fansab, maka lakukanlah amal berikutnya. Inilah himmah itu. Ketika seseorang tidak mau terputus dari Allah, tetapi selalu berhubungan dengan Allah, selalu bersama dengan Allah, dengan menjalankan ibadah yang tiada henti-hentinya. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, hal itu bisa. Anda berzikir terus menerus, makan sahur Anda diperintahkan enggak? Diperintahkan. Maka Anda yang makan sahur dengan kesadaran bahwa ini diperintahkan, makan sahur Anda ini ibadah. Makan sahur ini adalah situasi Anda terhubung dengan Allah. Baik. Berbuka puasa diperintahkan tidak? Diperintahkan juga. Maka Anda yang berbuka puasa karena perintah Allah Azza wa Jalla, maka buka puasa Anda itu pun ibadah. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan. Selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim, wa alla tata'awwadha anhu bi syai'in siwahu. Himmah itu adalah ketika engkau tidak mau menggantikan Allah dengan siapapun. Jadi ketika Anda berpaling dari Allah untuk kemudian bercengkerama dengan manusia dengan hal-hal yang tidak berguna, ini berarti Anda menggantikan Allah dengan selain Allah. Anda tidak dinamakan orang yang himmah. Orang yang himmah itu kata Imam Ibnu Qayyim, mereka enggak mau menggantikan Allah dengan selain Allah. Wala tarda bi ghairihi badalan minhu wala tabi'a hadzaha min Allah wa qurbahu wal unsa bihi wal farah was surur wal ibtihaj bihi bi syai'in min al hudud al khasisah. Himmah itu kata Ibnu Qayyim, ketika Anda tidak mau menggantikan apa yang akan diberikan oleh Allah dengan apa yang diberikan oleh dunia. Di dalam beramal Allah berikan Anda pahala. Lalu di dalam berbisnis dunia memberikan Anda keuntungan. Seseorang dinamakan himmah ketika dia tidak mau menukar pemberian Allah dengan pemberian dunia. Bahwa Anda melakukan dua-duanya bagus. Tapi ketika misalnya untuk mendapatkan sesuatu yang diberikan dunia, Anda korbankan apa yang Allah berikan, itu tidak dinamakan himmah. Jadi jangan korbankan apa yang Allah berikan kepada Anda, yaitu berupa pahala, disebabkan karena apa yang Anda inginkan dari dunia. Coba sekalian yang saya hormati, inilah definisi Imam Ibnu Qayyim tentang al-himmah. Jadi beliau menyebutkan 3 kata. Himmah itu adalah apabila seseorang tidak mau menggantikan Allah dengan selain Allah. Yang kedua, himmah itu adalah ketika seseorang tidak ridho kecuali dengan Allah. Lalu yang ketiga, ketika seseorang tidak mau menggantikan pemberian Allah dengan pemberian dari dunia. Itulah definisi dari himmah. Coba sekalian yang saya hormati, dalil-dalil tentang himmah antara misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian untuk kebaikan.
kebaikan yang Anda jalankan bukan dengan semangat berlomba, itu bukan himmah. Anda sholat biasa, itu amal namanya, bukan himmah. Tapi ketika Anda menjalankan sholat dengan rasa berlomba, itu baru namanya himmah. Apa bedanya? Berlomba berarti Anda harus mengalahkan orang lain. Itulah berlomba. Misalnya Anda baca Quran, target Anda harus mengalahkan istri. Istri sudah selesai 20 juz. Oh, ini harus saya kalahkan 25 juz saya. Itu namanya fastabiqu, itu namanya berlomba. Nah, kalau Anda beramal dengan nuansa berlomba sehingga Anda ingin mengalahkan amal orang dengan amal Anda, ini yang dinamakan dengan himmah. Salat Anda mengalahkan salat orang lain, itu himmah namanya. Tilawah Anda mengalahkan tilawah orang lain, akhlak Anda mengalahkan akhlak orang lain. Saat ini kita salah menempatkan perlombaan. Kita berlomba dapat jabatan, kita berlomba punya uang banyak. Semua perlombaan duniawi menghasilkan hati yang berpenyakit. Anda semakin serakah, Anda semakin dengki. Itulah hati yang berpenyakit, dampak dari perlombaan duniawi. Cari dunia biasanya dan gak perlu dunia ini diperlombakan. Orang-orang yang hatinya bersih, perlombaan mereka hanya satu, yaitu perlombaan dalam beramal saleh. Dalam hadis itu tadi ayat, dan banyak sekali ayatnya, kita cukupkan ayat yang gampang. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Setiap kebaikan yang menjadi perlombaan bagi Anda, di mana Anda harus mengalahkan orang lain, ini yang dinamakan dengan himmah. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safasifaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin seseorang, Allah mencintai seseorang yang mencintai ma'alil umur, segala urusan kebaikan dalam tinggi, dan tidak suka dengan kebaikan yang rendah. Misalnya kamu pengennya salat berapa? Saya maunya salat 8 rakaat. Lalu yang kedua bilang, saya ingin salat 4 rakaat saja, pakai saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mencintai seseorang yang selalu unggul dalam beramal, dan Allah benci dengan seseorang yang tidak berjuang unggul dalam beramal. Jadi kalau Anda tak berjuang, saya harus unggul, Anda orang yang dibenci oleh Allah. Karena orang yang dicintai Allah, kata Nabi SAW, adalah seseorang yang selalu berjuang menjadi ma'alil umur, menjadi yang terunggul dalam tilawah, terunggul dalam salat, terunggul dalam akhlakul karimah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Kata Nabi sallallahu, kalau kalian minta surga firdaus. Anda tahu surga itu punya 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya seperti jarak antara langit dan bumi. Dan surga tingkat paling tinggi adalah surga firdaus. Kata Nabi, kalaulah kalian minta surga firdaus itu. Jadi jangan ada yang bilang, amal cuma sekian, surga yang paling rendah aja. Jangan. Apalagi Anda dalam Ramadan seperti, Allahumma inni as'alukal firdaus. Ya Allah, aku meminta surga firdaus, surga yang paling tinggi. Jadi Nabi SAW mengatakan Allah suka dengan orang yang selalu unggul dalam kebaikan, dan Allah benci dengan orang yang tidak berjuang menjadi terunggul dalam kebaikan. Baik, jemaah sekalian, seperti apa contoh-contoh dari himmah ini dari kalangan salafus saleh?
Kita mulai dari satu hadis yang disebut ulama kita dengan sang nenek Bani Israel. Itu judul hadisnya. Seorang nenek Bani Israel. Dalam satu hadis ini dihasankan Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, bersumber dari riwayat Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seorang Badawi. Beliau pernah mengunjungi seorang kampung. Orang desa. Fa akramahu. Ternyata si Badawi ini menyambut Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau memberikan jamuan. Pokoknya si Badawi ini berusaha untuk memberikan sambutan sehangat-hangatnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi kita merasa berhutang budi. Cuma sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tina. Nabi kita merasa berhutang budi. Lalu beliau mengatakan, kapan-kapan kamu harus ketemu saya. Ingat, kalau hutang uang bisa Anda lunasi setahun 2 tahun. Tapi hutang budi bagaimana Anda melunasinya? Dan makin banyak tumpukan hutang budi membuat Anda semakin jadi budak bagi orang lain. Agama ini tidak mau ada orang yang punya hutang budi. Maka Nabi SAW bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi. Siapapun yang berbuat baik kepada kalian segera dibalas. Segera dibalas. Bila perlu balas dengan yang lebih banyak. Kemarin belanja Anda kurang uang, oleh kawan Anda ditambahin. Kurang 200.000 ditambahin 200.000. Besok kasihlah kawan ini THR sebanyak 20 juta. Wah, itu baru mantap itu. Kata Nabi, siapapun yang berbuat baik kepada kalian segera dibalas. Agar apa? Agar Anda tidak terjerat dengan hutang budi. Hutang budi itu tidak bisa dibalas. Tetapi segera dibalas budi orang lain. Bila perlu balas dengan yang lebih. Kalau tidak mampu balas, kata Nabi SAW, teruslah berdoa sampai kalian merasa telah membayar kebaikannya dengan doa-doa kalian. Anda dikasih uang 1 miliar, berdoa 1 kali, itu belum lunas. Tapi kalau Anda dikasih uang 1 miliar, Anda berdoa 10 tahun, rasa-rasanya itu sudah lunas. Ya Allah, berkahi orang ini, berkahi hartanya, berkahi keluarganya, berikan ia husnul khatimah. Maka hal minimal yang mesti Anda lakukan agar tidak terjerat dengan hutang budi adalah berdoa untuk orang yang berbudi itu sampai Anda merasa budi Anda telah, doa Anda telah sesuai dengan budi itu. Tapi bahwa Anda selalu tangan di bawah lagi, tangan di bawah terus, Anda orang yang tercela dalam agama. Baiklah. Nabi SAW mendatangi atau berkunjung ke rumah seorang Badawi dan ternyata laki-laki Badawi ini menyambut Rasulullah SAW. Beliau memberikan hidangan yang luar biasa kepada Nabi SAW sampai Nabi kita merasa berhutang budi. Lalu Nabi bersabda, fa'tina. Kata Nabi, kapan-kapan kamu harus ketemu saya. Untuk apa? Nabi ingin balas budi. Jemaah sekalian yang saya hormati, akhirnya Badawi ini pun berusaha untuk menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di depan Nabi Sallam, Nabi bersabda, sal hajataka. Kata Nabi, mintalah apa keperluan. Anda tahu apa permintaan laki-laki ini? Dia minta 2 hal. Beliau mengatakan, naqatan arkabuha wa inazan yahlubuha ahli. Ya Rasulullah, aku minta 2 hal. Pertama, aku minta seekor unta untuk kendaraan. Intinya dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin Avanza. Dulu kendaraannya kan unta ya.
Yang kedua, ya Rasulullah, aku pun ingin beberapa ekor domba untuk susunya diperah oleh keluargaku, sehingga susu perahan ini bisa untuk makanan dan bisa untuk dijual. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'ajiztum an takunu mithla ajuzi Bani Israel." Kata Nabi sallam, apakah kalian tidak mampu menjadi seperti seorang nenek di tengah Bani Israel? Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seperti apa nenek Bani Israel itu? Tolong ceritakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel keluar dari Mesir untuk meninggalkan Mesir, tiba-tiba mereka tersesat, tidak tahu harus kemana. Gelap. Dalam situasi seperti itu maka bicaralah seorang tetua. Beliau mengatakan, wahai Musa, saya tahu kenapa kita tersesat, tidak tahu jalan kemana. Situasi menjadi gelap, tidak tahu mau kemana. Saya tahu penyebabnya, wahai Nabi Musa. Musa mengatakan, ada apa? Apa penyebabnya? Laki-laki tua ini, laki-laki tua yang juga mendalam memahami kitab Allah, beliau mengatakan penyebabnya, wahai Musa, ada satu. Apa itu? Dulu jelang Nabi Yusuf alaihi salam wafat, beliau meminta agar kami berjanji tidak meninggalkan Mesir sebelum memindahkan makam Nabi Yusuf. Jadi jelang Nabi Yusuf wafat, beliau mengatakan, kalian Bani Israel ini jangan tinggalkan Mesir sampai makamku dipindahkan. Itulah janji kami kepada Nabi Yusuf saat dia akan wafat. Dan sekarang kita ingin meninggalkan Mesir tanpa memindahkan makam Nabi Yusuf. Kita melanggar perjanjian itu, makanya kita tersesat. Nabi Musa alaihissalam bersabda, siapa di antara kalian yang mengetahui lokasi makam Nabi Yusuf? Laki-laki tadi mengatakan, wahai Musa, tidak ada yang mengetahui makam Nabi Yusuf kecuali seorang nenek yang sudah sangat tua. Maka Nabi Yusuf alaihissalam dengan Bani Israel berjalan pergi menjumpai sang nenek. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wahai nenek, bisakah engkau tunjukkan di mana kubur Nabi Yusuf untuk kami pindahkan? Si nenek itu mengatakan, tidak, saya tidak mau. Saya tidak akan memberitahukan kuburan Nabi Yusuf sebelum Anda kabulkan permintaan saya. Kata Nabi Musa alaihissalam, apa permintaanmu? Si nenek mengatakan, permintaanku an akuna ma'aka fil jannah. Permintaanku bahwa aku bersama dengan engkau di surga. Saya di surga enggak cukup, tapi di surga aku bersama dengan engkau, wahai Nabi Musa. Artinya satu level dengan Nabi Musa, itulah kira-kira satu klaster gitu ya. Nabi Musa mengatakan, tidak, saya tidak mau memberikan permintaan. Kenapa Nabi Musa tidak mau? Ini coba pahami baik-baik. Karena bukan hal yang mudah untuk menjanjikan surga bagi orang lain. Ini Nabi Musa tidak sekedar nabi tapi rasul. Tidak sekedar rasul tapi ulil azm. Tapi coba lihat betapa beratnya bagi Nabi Musa menjanjikan surga bagi wanita ini. Kadang-kadang penceramah-penceramah kita berlebihan. Yang begini, oh kamu ikutlah kamu ke surga.
maka insya Allah lah lebih bagus. Kamu ikutlah insya Allah ke surga. Ikut sholat, insya Allah kamu ke surga. Banyak tilawah, insya Allah kamu ke surga. Nabi Musa alaihissalam menolak karena menjanjikan surga untuk orang lain sesuatu yang sangat berat bagi Nabi Musa. Maka Anda pun jangan janjikan surga itu. Tapi bahwa Anda memotivasikan surga, iya, tapi jangan janji. Kamu kalau banyak salat malam, insya Allah kamu ke surga. Berikan motivasi, tapi jangan berikan janji. Saya janji kamu ke surga. Oh, itu gak boleh. Setelah Nabi Musa alaihissalam menolak permintaan wanita ini, tiba-tiba Allah menegur Nabi Musa. Allah mengatakan, wahai Musa, berikan keinginannya. Nah, sekarang Allah sendiri yang memerintah Musa untuk menjanjikan kebersamaan di surga. Maka Nabi Musa mengatakan, baiklah, nenek ingin kita bersama di surga, saya janji. Akhirnya si nenek ini membawa Nabi Musa dan rombongan menuju satu lokasi untuk menemukan makam Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata nenek ini membawa Nabi Musa ke sebuah lokasi di mana ditemukan genangan air. Jadi ada genangan air. Kata si nenek ini, wahai Musa, silakan genangan air ini dikeringkan. Genangan air itu dikeringkan, ya. Setelah dikeringkan, si nenek ini mengatakan, wahai Musa, nah sekarang persis di tengah genangan ini silakan digali. Begitu mereka telah menggali di bagian tengah genangan air tersebut, barulah ditemukan jasad Nabi Yusuf alaihis salam. Setelah mereka mengeluarkan jasad itu dan mereka pun membawanya bersama mereka untuk dipindahkan makamnya, maka mereka menemukan jalur. Tadinya mereka tersesat, entah kemana, semuanya bingung. Namun setelah mereka menggali makam Nabi Yusuf, bahkan mereka membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka untuk dipindahkan ke tempat lain, jangan di Mesir. Nabi Yusuf tidak mau jasadnya di Mesir dipindahkan, maka tiba-tiba mereka yang tersesat menemukan jalur kemana harus ditempuh menuju Palestina. Nah, apa hubungan hadis ini dengan pembicaraan kita? Masih ingat laki-laki Badawi tadi minta Nabi, ya Rasulullah, berikan aku seekor onta untuk kendaraan, berikan pula aku beberapa ekor domba untuk penghasilan. Kata Nabi SAW, apakah kamu tidak bisa menjadi seperti nenek tadi? Nenek Bani Israel ini meminta kepada Nabi Musa. Apa yang dia minta? Aku ingin bersamamu di surga, wahai Musa. Ini yang dinamakan dengan himmah. Laki-laki Badawi tadi bukan laki-laki yang berhimmah. Karena ternyata yang dia inginkan dari Nabi SAW hanya sesuatu yang rendah. Dia ingin kendaraan, dia ingin penghasilan. Kata Nabi SAW, rendah sekali yang kau minta. Kau bukan orang yang berhimmah dengan permintaan serendah itu. Orang-orang yang berhimmah adalah ketika permintaannya adalah, aku minta bersama dengan wahai Musa di surga. Inilah orang yang berhimmah. Jamaah sekalian, kalau ambisi-ambisi Anda hanya untuk dunia, Anda tidak dinamakan orang yang berhimmah. Anda ingin punya uang banyak. Ya, saya kemarin bawa umroh satu jamaah. Nah, kawan saya bawa rombongan. Saya bilang, kau bawa rombongan berapa? Oh, saya kasih ongkos 35 orang. 35 orang, iya, bintang 5 semuanya. Berapa uangnya? 1,5 miliar. Sebanyak itu? Iya. Tapi Ustaz, kita baru 2 hari di Madinah ini. Tadi pagi saya ditelepon staf bahwa bisnis saya sampai 2 hari ini menghasilkan untung 10 miliar 2 hari. Tapi walaupun ini 10 miliar ini rendahan atau tinggi? Ini rendah.
Jemaah sekalian yang saya hormati, coba dengar. Kalau ada orang yang memberikan Anda emas sebesar gunung apa yang paling besar? Gunung Uhud, Anda belum pernah ke sana. Ya. Gunung Semeru. Apakah Anda bahagia dengan emas sebesar gunung Semeru itu? Anda bahagia enggak? Bahagia enggak sih? Ini emas murni, enggak perlu diolah lagi. Pokoknya ngambil mau beli mobil tinggal dicolek begini, mobil. Apakah Anda bahagia dengan emas sebesar gunung Semeru? Anda bahagia? Allah tidak menjanjikan Anda kebahagiaan seperti itu. Kenapa? Gunung Semeru dengan nilai emas sebesar gunung Semeru bagaimanapun akan berakhir. Anda yang berakhir atau gunung itu akan berakhir. Kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah adalah kebahagiaan yang tiada akhir. Maka Anda yang salat, Allah nggak janjikan kamu kalau salat dapat uang 3 triliun. Kenapa? 3 triliun ini akan habis. Semua yang akan habis itu kegelisahan, bukan kebahagiaan. Misalnya seorang ngasih Anda ini uang 3 triliun. Apakah itu kebahagiaan atau kegelisahan? Kegelisahan. Kenapa? Karena akan ada akhir. Anda berakhir atau uang 3 triliun Anda berakhir. Dan ketika Anda melihat akhir itu, maka Anda akan gelisah, nggak akan bahagia. Ini uang 3 triliun gimana kalau saya mati besok? Tuh, nyaman gak tuh 3 triliun? Nyaman gak? Saya punya kawan usia 50 sekian tahun belum nikah. Akhirnya dia menikah. Menikah dengan anak gadis usia 20 sekian tahun, cantiknya luar biasa. Hebat gak? Dia bahagia gak menurut Anda? Sakit-sakitan rumah sakit keluar. Akhirnya dokter mengatakan ini kejiwaan. Akhirnya berdasarkan komunikasi, dia gelisah. Istri saya ini masih muda. Saya ini 50 tahun. Kalau saya meninggal kemana dia? Maka saya katakan jamaah sekalian, kalaupun hari ini misalnya Bapak Presiden Jokowi ngasih Anda uang 1 triliun, Anda gak akan bahagia. Kenapa? Apa yang membuat Anda gak bahagia? Karena Anda melihat akhir. Saat Anda berakhir atau uang itu berakhir? Gimana kalau saya mati, ini uang kemana? Kalaupun Anda gak berakhir, uang ini yang berakhir. Ketika uang 10 triliun Anda tersisa 2 juta lagi, Anda mulai gelisah. Uang 10 triliun udah habis, ini tinggal 2 juta lagi, Anda gelisah lagi. Makanya jamaah sekalian, Allah tidak pernah menjanjikan dunia untuk amal Anda. Karena dunia sebanyak apapun, ujung-ujungnya adalah berakhir. Dan semua yang berakhir itu bukan bahagia, tapi gelisah. Maka Allah janjikan Anda surga karena hanya ini yang gak akan berakhir. Nah, kembali kepada kisah Bani Israel tadi, ketika si Badawi mengatakan, ya Rasulullah, berikan aku kendaraan dan penghasilan. Kata Nabi, apa kalian tidak bisa seperti nenek itu? Nenek itu bicara dengan Nabi Musa dan dia enggak minta dunia, enggak minta kendaraan, enggak minta rumah. Dia minta, wahai Musa, aku ingin bersamamu di surga. Ini yang dinamakan dengan himmah. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, Anda sholat tarawih, ketika dalam sujud-sujud permintaan Anda hanya permintaan duniawi, Anda Badawi tadi. Anda Badawi, kelas Badawi namanya. Kelas Badawi cuma tinggalnya di Jakarta. Tapi kalau di dalam sujud-sujud ini yang Anda mintakan adalah surga, Anda adalah nenek yang tadi bersama dengan Nabi Musa. Dan Nabi SAW inginkan agar kita semua janganlah menjadi Badawi tadi, tapi jadilah si nenek tadi. Ini namanya apa? Ini namanya himmah. Sudah masuk syuruk? Sudah? Baiklah jemaah sekalian,
sampai di sini, mungkin kita akan lanjutkan tanggal 26 besok. Insya Allah kita ada kajian 2 kali Ramadan ini, karena kita mau pulang kampung juga insya Allah. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Qabliyah zuhur dikerjakan 4 rakaat 1 salam. Kalau untuk ba'diyah zuhurnya berapa rakaat? Ini kelamaan agak diajak siaran, jadi agak membingungkan. Jemaah sekalian yang saya hormati, qabliyah zuhur berapa rakaat dulu? Minimal 2 rakaat, maksimal 4 rakaat. Biasanya Anda lakukan 4 rakaat itu 1 kali salam atau 2 kali salam? Dua-duanya ada mazhabnya. Kalau Anda melakukan 2 kali salam, ada mazhab. Artinya ada ulama yang berfatwa seperti itu. Kalau Anda lakukan 1 salam pun, ada ulama yang bermazhab seperti itu. Jadi kalau ada mazhab berarti sudah ada dalilnya. Karena tidak ada mazhab tanpa dalil. Bedanya apa? Kalau ada mazhab berarti ada dalil yang difahami kaum salafus saleh. Karena repot atau keliru kalau ada dalil tapi nggak ada mazhab. Berarti Anda ngambil pendapat atau pandangan yang keliru. Baiklah. 2 kali salam silahkan, 1 kali salam silahkan juga. Tapi mana yang lebih kuat? 1 kali salam atau 2 kali salam? Ya? Yang lebih afdol adalah 1 kali salam. Oh, tapi kan ada hadis yang mengatakan salat siang dan malam 2 rakaat 2 rakaat. Itu hadis umum. Salat siang dan malam masna 2 rakaat 2 rakaat. Nabi tidak menyebutkan salatnya apa. Beliau bicara secara umum. Salatul laili wan nahar masna. Salat sunnah malam dan siang lakukanlah 2 rakaat 2 rakaat. Beliau tidak menyebutkan salat sunnah apa. Yang penting salat sunnah 2 rakaat 2 rakaat. Ini hadis umum. Dan ada hadis khusus. Hadis khusus ini adalah hadis sahih disahihkan Syekh Albani dan lain-lain. Bersumber dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu. Abu Ayyub radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat menjelang zuhur. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, engkau salat 4 rakaat menjelang zuhur?" Kata Nabi, "Iya." Abu Ayyub radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, sebanyak itu?" Kata Nabi SAW, "Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Fa uhibbu an yas'ada li fiha al-khair." Kata Nabi SAW, begitu azan zuhur berkumandang, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, dan saat itulah aku ingin amalku naik kepada Allah ketika pintu-pintu langit itu terbuka. Maka aku melakukan 4 rakaat. Abu Ayyub bertanya lagi, radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, tafsilu bainahunna bisalam?" Apakah 4 rakaat itu Anda pisah dengan salam? Kata Nabi SAW, "Tidak. Aku melakukan 4 rakaat tanpa aku pisah dengan salam." Berarti berapa kali salam? Ini hadis umum atau hadis khusus? Karena disebutkan nama salatnya, yaitu salat qabliyah zuhur. Ya? Iya, qabliyah zuhur. Nah, ini hadis pertama, hadis Abu Ayyub. Dan ada hadis lagi, satu lagi, ada 2 hadis. Yang kedua saya lupa Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, tapi hadis Abu Ayyub ini yang paling jelas. Nah, berdasarkan hadis ini, Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab Nailul Autar mengatakan yang terbaik
qabliyah zuhur 4 rakaat dilakukan dengan 1 kali salam. Dan alasan kenapa qabliyah zuhur lebih banyak, kalau qabliyah subuh berapa rakaat? Kenapa qabliyah zuhur lebih banyak? Nabi SAW mengatakan karena saat azan zuhur berkumandang, pintu-pintu langit dibuka. Ya. Wallahu ta'ala, maka qabliyah zuhur jumlahnya 4 rakaat dan dilakukan 1 kali salam. Kalau ada kawan yang ambil 2 kali salam, dia ambil hadis umum. Kalau Anda lakukan 1 kali salam, Anda ambil hadis yang khusus. Cuman antara hadis umum dan hadis khusus mana yang lebih bagus, yang lebih kuat? Tentu hadis khusus lebih kuat. Ba'diyah zuhur terdiri dari 2 rakaat. Cara salat witir, tarawih sudah salat witir. Untuk salat malamnya bagaimana? Kalau waktu tarawih Anda sudah salat witir, nanti salat malam jangan witir lagi. Atau cara yang kedua, kalau cara yang kedua ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar, Ali, diriwayatkan dari 11 orang sahabat Nabi SAW. Cara yang kedua, apa itu? Begitu Anda bangun tengah malam, batalkan witirnya dengan 1 witir. Anda bangun jam 2, lakukan salat witir 1 rakaat. Begitu Anda lakukan salat witir 1 rakaat, witir ini ditambahkan witir yang tadi, jumlahnya menjadi genap atau ganjil, maka Anda tidak punya witir lagi. Lakukan salat malam. Ya, setelah Anda salat malam, baru kemudian ditutup dengan witir. Ini lebih baik. Jadi Anda punya 2 pilihan. Pilihan pertama langsung salat malam tanpa witir. Pilihan yang kedua, sebelum salat malam Anda witir lagi, agar witir ba'da isya itu batal. Tidak witir lagi namanya. Nah, terus baru Anda salat malam, lalu di ujung salat malam Anda lakukan salat witir. Ada yang semangat membaca Al-Quran supaya bisa dan sering, tetapi tidak salat di masjid untuk laki-laki. Apa ini termasuk himmah? Ini himmah, tapi himmah untuk baca Qurannya. Jadi baca Qurannya luar biasa banget, tapi di rumah, tapi nggak salat ke masjid. Apakah ini himmah namanya? Ini himmah yang pincang. Karena baca Qurannya himmah, tapi salatnya tidak himmah. Mestinya salatnya di masjid. Nah, ya. Itu betul himmah, tapi himmah yang kurang vitamin. Dalil yang mengatakan 10 sahabat yang masuk surga itu dalilnya sahih. Emang Nabi sebutin satu persatu. Kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah. Ya, Nabi sebutkan satu persatu nama-nama itu. Ya, dalam hadis. Ya, demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.